orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu dalam sidang anak-anak online. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi bersyukur pada Tuhan kita bisa melakukan sidang secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang membawa kami pagi ini bisa sidang online. Tuhan, kuduskan waktu ini, kami bisa benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga diri-Mu masuk ke dalam kami, bertambah di dalam kami. Tuhan, berkati sidang pagi ini, berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya bisa tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membahas perintah Tuhan yang ke-5. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas yang 1 sampai dengan yang 4. Pagi ini kita akan membahas yang ke-5. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Perintah Tuhan yang ke-5 itu apa? Di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Kita baca ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, ingatkah ketika Tuhan memberikan perintahnya, 10 perintahnya, dia menuliskan di dalam 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah adik-adik, dalam 1 loh batu ada 5 perintah Allah, dan di loh batu yang kedua ada 5 perintah Allah. Nah perintah Allah yang pertama sampai yang ke-5 ada di loh batu yang pertama. Kita tahu bahwa perintah yang pertama sampai perintah yang ke-4 berhubungan dengan Tuhan. Nah perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 berhubungan dengan manusia. Nah tapi adik-adik, tahukah kamu kenapa perintah yang ke-5 dikelompokkan dalam loh batu yang pertama? Kira-kira kenapa ya? Padahal perintah yang pertama langsung berhubungan dengan papa mama kalian. Nah karena kalau kamu tidak menghormati papa dan mamamu, berarti kamu tidak menghormati Tuhan. Nah adik-adik, karena Tuhan adalah satu-satunya yang harus kalian sembah, tetapi papa mamamu harus kalian hormati. Nah dalam keluarga Kak Eva ada kakak, ada papa, ada mama. Nah sumbernya adalah dari Tuhan. Nah karena itu, kalau kakak tidak menghormati papa dan mama kakak, berarti kakak tidak menghormati Tuhan, karena sumber dari keluarga kakak adalah Tuhan. Nah kita bisa lihatnya dari Alkitab ya, Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa silsilah dari keluarga berujung pada Adam dan Tuhan. Karena itu sumber dari keluarga adalah Tuhan. Jadi sumber dari keluarga kamu juga adalah Tuhan. Nah adik-adik, jadi Tuhan adalah sumber kamu semua, dan papa mamamu adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa kamu ke dunia ini. Nah adik-adik, Tuhan sudah memilih papa dan mamamu, lalu membentuk kamu di kandungan mamamu. Jadi kalau kamu tidak menghormati papa mamamu yang membawa kamu ke dunia ini, yang sudah dipilih oleh Tuhan, berarti kamu tidak menghormati Tuhan. Nah padahal Tuhan sendiri adik-adik yang menentukan papa mama siapa untuk anak siapa. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditentukan oleh
Tuhan. Nah, jadi kamu harus menghormati papa mamamu yang sudah dipilih Tuhan untuk merawat kamu. Adik-adik, menghormati bisa berarti mentaati, tetapi maknanya jauh lebih dalam daripada mentaati. Kalau mentaati bisa terlihat dari perbuatanmu. Misalkan kamu disuruh, lalu kamu mau melakukannya. Kamu dipanggil papa mamamu, lalu kamu jawab. Nah, itu berarti kamu taat. Tetapi taat belum tentu menghormati. Nah, kalau misalkan kamu melakukannya tapi hati kamu ngomel-ngomel, di dalam kamu ngomel-ngomel seperti, mama ini nyuruh-nyuruh terus, aku kan capek, aku habis kerjain tugas. Nah, itu berarti kamu tidak menghormati, kamu hanya taat karena sikap kamu sudah benar tetapi batin kamu belum benar. Nah, berarti harus dua-duanya adik-adik. Kamu harus sikap kamu benar tapi batin kamu juga benar, itu baru namanya menghormati. Nah, adik-adik, Tuhan menjanjikan hadiah loh untuk orang-orang yang menghormati orang tua mereka. Hadiahnya tertulis dalam Alkitab. Kita buka bersama-sama ya. Kita buka di kitab Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan ingin berkati kalian, tetapi kalian harus terlebih dulu menghormati papa dan mamamu. Nah, adik-adik, lalu bagaimana kalau kamu tidak menghormati papa dan mamamu? Mari kita baca dulu di kitab Amsal pasal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Lalu kita baca di Amsal pasal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah, adik-adik, orang yang tidak menghormati papa dan mamanya tidak diperkenan Tuhan. Nah, kakak akan memberikan beberapa contoh sikap orang-orang yang tidak menghormati papa dan mamanya. Yang pertama, menghina dan meremehkan papa mama. Misalkan bilang papa mama kuno, atau papa mama jelek, atau papa mama jahat. Nah, yang kedua adalah tidak mendengar perkataan papa dan mama. Lalu yang ketiga, tidak peduli kepada papa dan mama. Papa mama lagi sakit, kalian gak peduli. Papa mama lagi sibuk, kalian gak mau bantuin. Papa mama gak punya uang, kalian gak mau tahu. Lalu yang keempat, melawan papa dan mama, membentak-bentak, berkata kasar, berkata yang menyakitkan hati papa dan mama. Lalu yang kelima, membantah terus banyak alasan. Misalkan kalian lagi disuruh, kalian menolak dengan alasan-alasan. Yang keenam, membenci papa mama. Lalu yang ketujuh, membicarakan kejelekan mereka atau menertawakan mereka di depan teman-teman kalian. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sikap tidak menghormati papa dan mama. Nah, adik-adik, di Alkitab ada contoh anak yang menghormati dan taat kepada orang tuanya sehingga ia diberkati. Kalian bisa baca di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-13. Nah, di sana ada kisah Ishak yang dipersembahkan Abraham untuk Tuhan. Nah, di situ kalian bisa lihat betapa sopan halusnya tutur kata Ishak kepada ayahnya, dan ia juga taat ketika diikat. Adik-adik tahu Ishak itu masih muda, sedangkan ayahnya Abraham sudah tua. Nah, bisa saja ia berontak kepada ayahnya karena ia lebih kuat. Tetapi adik-adik, dia taat kepada orang tuanya, kepada Ishak. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Tuhan sangat memberkatinya. Dia diberi umur panjang, diberikan anak kembar, bahkan seluruh kekayaan Abraham diwariskan kepada Ishak. Dan yang paling penting, Ishak selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, itulah salah satu contoh anak yang taat di dalam Alkitab. Nah, jadi kalian juga harus menjadi anak yang taat dan menghormati papa dan mama kalian.
Nah adik-adik, dalam ayat yang kita baca tadi di Keluaran pasal 20 ayat 12 ada kata menghormati. Nah itu dalam bahasa Ibraninya adalah kabed. Kabed berarti memberi papa dan mama banyak emas. Nah adik-adik, memang papa dan mamamu pantas mendapatkan banyak emas darimu. Nah setiap kali kamu menghormati papa dan mamamu, berarti kamu sedang berikan emas kepada mereka. Nah adik-adik, jadi setiap hari, setiap saat kalian harus berusaha menghormati papa dan mama supaya semakin banyak emas dan menjadi semakin berat emas yang diterima papa dan mama kamu. Nah kakak akan memberikan beberapa contoh sikap dan perbuatan menghormati papa dan mama. Nah yang pertama, menjawab ketika kalian dipanggil. Yang kedua, tidak membantah perintah papa dan mamamu. Yang ketiga, mengucapkan selamat pagi ketika kalian bangun dari tidur kalian. Nah yang keempat, kalian izin setiap keluar dari rumah. Setiap kalian mau pergi, kalian minta izin kepada papa dan mamamu. Dan kalian tidak pergi kalau tidak minta izin. Nah yang kelima, kalian memanggil papa dan mamamu kalau kalian sudah pulang dari sekolah misalkan, atau dari kalian keluar tadi. Nah yang keenam, kalian panggil papa mama kalau kalian mau makan. Yang ketujuh, kalian mengucapkan selamat malam kalau kalian mau tidur. Yang kedelapan, kalian mengucapkan terima kasih kepada papa mama kalian kalau mereka memberikan sesuatu kepada kalian. Yang kesembilan, kalian meminta maaf kalau kalian melakukan kesalahan kepada papa dan mama kalian. Nah itu tadi beberapa contoh sikap dan perbuatan menghormati papa dan mama. Nah adik-adik, mari kita berlatih setiap hari, setiap saat, supaya kita menerima hadiah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Nah sekian cerita kakak pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Nah sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur atas pimpinanmu dalam sidang online pagi ini. Ya Tuhan, ingat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tidak mau menjadi anak yang durhaka. Kami mau menjadi anak yang tidak menolak didikan papa dan mama kami. Dan kami juga tidak mau pelita kami pada waktu gelap. Oh Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang diberkati sekarang dan sampai selamanya. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mentaati dan menghormati papa mama kami. Tuhan Yesus, kami mau memberikan banyak emas kepada papa dan mama kami. Berkati kami hari ini, minggu ini, bahkan seterusnya, agar kami selalu bisa taat dan hormat kepada papa mama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah